Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai security security information threat atau yang disebut dengan ancaman keamanan informasi. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keamanan informasi ini. Di antaranya yaitu ada 4 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu interruption atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan interupsi. Apa sih yang disebut dengan interupsi ini? Nah, interupsi ini adalah pengerusakan informasi yang dikirimkan dalam jaringan sehingga terpotong di tengah jalan dan gagal sampai ke tujuan. Nah, contoh ketika si A ingin mengirimkan pesan ke si B. Nah, di dalam interupsi ini hacker ada di tengah-tengah antara A dan B. Ya, A dan B di tengah-tengah nih. Nah, ketika si A mengirimkan data, bertujuan mengirimkan data ke si B, ketika dikirimkan dicegat oleh hacker, dirusak dan diambil datanya sehingga data yang dikirimkan oleh si A tidak sampai ke si B. Itu yang dinamakan dengan interupsi. Adapun contohnya yaitu adalah DOS ataupun DDoS. Nah, DOS itu jika yang belum tahu, DOS itu yaitu serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau research yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjelaskan fungsinya dengan benar. Contoh, ketika si komputer nih diserang oleh hacker menggunakan DOS. Nah, si komputer ini diserangnya itu dengan cara data-data yang ada di komputer ini benar-benar dihilangkan sampai si komputer ini tidak bisa menampilkan data-data yang kita inginkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada yang namanya DDoS. DDoS ini tidak jauh beda dengan DOS, tapi bedanya yang diserangnya itu bukan hanya satu komputer saja, tapi banyak komputer yang diserang sehingga komputer-komputer yang diserang itu tidak bisa menampilkan data sesuai dengan data yang seharusnya gitu. Nah, kenapa tidak bisa menampilkan? Karena data-datanya sudah dirusak oleh hacker. Oke, yang selanjutnya yaitu ada yang namanya interception. Interception yaitu dalam bahasa Indonesia disebut dengan pengalihan. Nah, pengalihan ini berbeda dengan yang pertama itu interupsi. Interupsi ini berbeda dengan pengalihan. Jikalau interupsi ini si datanya tidak sampai ke si B, nah di dalam pengalihan ini si data itu sampai ke si B, namun ada bedanya. Jadi ketika si A mengirimkan data ke si B, contohlah si A dan si B ini saling menelepon, si hacker ada di tengah-tengah nih. Nah, si hacker ini bisa mendengarkan apa yang sedang dibincangkan oleh si A dan si B, si hacker ini. Jadi dalam bahasa yang mudah dimengertinya itu penyadapan lah, disadap lah. Contoh si A dan si B ini komunikasinya sedang disadap oleh si hacker. Nah, contoh penyadapan ini disebut dengan interception. Selanjutnya yaitu ada yang namanya modification. Modification itu dalam bahasa Indonesianya disebut dengan pengubahan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengubahan ini? Pengubahan ini yaitu adalah ketika si A dan si B, si A mengirimkan data ke si B. Ya maaf, diulangi lagi. Si A mengirimkan data ke si B dan ketika dikirimkan data di tengah jalan ada hacker. Jadi si data ini bisa dimanipulasi atau bisa dimodifikasi oleh si hackernya dan disampaikan ke si B tidak sesuai dengan apa yang telah dikirimkan oleh si A. Sekali lagi, ketika si A mengirimkan data ke si B, di tengah jalan ada hacker mengambil data tersebut dan dimodifikasi datanya dan dikirimkan ke si B, sehingga data-data yang dikirimkan oleh si A ini tidak sesuai ketika sampai di si B. Nah, itu ketidaksesuaian itu disebut dengan modification. Itu yang dimaksud dengan modification. Contohnya
banyaklah penyerangan ini. Contoh konkretnya yang ada di dunia real kita ini, pernah lihat website yang dihack. Nah, si website ini, ketika si developer membuat website yang bagus, tetapi ketika website itu kena hack, maka tampilan website itu dirubah sedemikian rupa sampai benar-benar tidak sesuai dengan apa yang tidak sesuai dengan apa yang dibuat oleh developernya. Nah, seperti itulah contohnya, contoh konkretnya. Oke, yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu adalah fabrication atau pemalsuan. Nah, pemalsuan ini kita baca ini dulu. Kita bahas bahas definisinya dulu. Fabrication atau pemalsuan adalah seorang yang tidak memiliki hak akses memasukkan suatu objek palsu ke dalam sistem yang ada. Serangan ini menyerang keaslian atau authentication suatu informasi. Nah, bedanya dengan yang modifikasi, pemalsuan ini sebenarnya hampir sama-sama saja ya antara fabrication dengan modification. Cuma yang membedakan kebanyakan dari fabrication atau pemalsuan ini, jadi si A, contoh gini aja lah, si A dan si B masih contoh yang sama. Si A ini tidak mengirimkan pesan ke si B, tetapi si hacker ini mengatasnamakan si A untuk mengirim pesan ke si B. Jadi intinya hoax lah, berita palsu. Sebenarnya si A tidak mengirimkan pesan. Yang mengirimkan pesan ini si hacker, tapi si hacker ini mengatasnamakan si A. Nah, itu yang disebut dengan fabrication atau pemalsuan. Nah, mungkin sekian saja pembahasan mengenai ancaman keamanan informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.